Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Rencananya malam ini kita akan mengkaji tentang kisi-kisi ma'rifatu dinil Islam, mengenal dinul Islam. Tapi malam ini saya diminta untuk sedikit menerangkan tentang ma'rifatun Nabi SAW. Mengingat memang betul terkadang mendengar itu lebih mudah untuk diingat daripada membaca. Ya. Kemarin memang saya sarankan untuk para jamaah membaca sendiri apa yang perlu dikenal dari Nabi kita SAW, yang kemarin sudah saya tunjukkan bukunya yang bercerita tentang nasab dan keluarga Nabi sekalian perjuangan Nabi dalam perjuangan Islam ini. Ada dalam satu buku yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum, yang edisi bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan Sirah Nabawiyah. Nah, kemarin Pak Hamdan sudah berhasil menemukan bukunya, ya, tinggal nanti dikoleksi untuk dibaca sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua, mengenal Nabi dari sisi fisiknya. Fisik Nabi, ciri-ciri fisiknya itu sudah terkumpul juga dalam sebuah kitab yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan di edisi bahasa Indonesia juga sudah ada. Nggak salah judulnya tentang jati diri Nabi SAW. Itu sudah ada terjemahannya, jadi silakan kalau mau lebih menikmati membaca sedikit demi sedikit dari buku itu. Dan yang ketiga, mengenal nabinya dari mengenal sunnah-sunnahnya. Dan ini yang paling banyak materinya karena kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Dan di malam ini saya diminta untuk sedikit semacam mentalkhis atau mengikhtisar, ya, menyimpulkan tentang Nabi kita SAW, supaya mungkin akan mudah lebih diingat kalau mendengar daripada membaca. Dan itu insya Allah gak masalah. Semoga dengan mendengar akan lebih lekat ingatannya. Ya, sambari nanti diiringi dengan membaca juga. Karena sumbernya kita sama. Saya juga mentalkhis, ya, menyimpulkan dari buku yang saya anjurkan tadi, dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum dan kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Itu cukup bagi kita untuk menjadikan referensi mengenalnya kita kepada Nabi SAW. Baik, saya talkhis saja tentang nasab beliau dan keluarga beliau. Yang saya jadikan poin-poin dalam talkhis dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Pertama tentang lahirnya Nabi dahulu. Yang mana yang kita kenal di sini biasanya orang-orang merayakan Maulid itu, kelahiran Nabi katanya, itu di tanggal 12 Rabiul Awal. Dan tanggal itu sebenarnya tidak begitu kuat, ya, sisi pendalilannya. Kalau di kitab Ar-Rahiqul Makhtum, setelah diteliti keabsahan hadis tentang lahirnya Nabi, itu yang kuat itu Nabi lahir di tanggal 9
Ya. Rabi'unil Awal. Itu tanggal kelahiran Nabi yang sah insya Allah menurut Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Karena beliau buku itu kan sudah dilombakan sedunia ya, tentunya diteliti semua hadisnya yang menjadi rujukannya, menjadi penguat argumennya, yang meneliti nggak satu dua ulama, tapi banyak, dan yang dilombakan itu ada 170 karya sirah nabawi sedunia, dan beliau yang menjadi juaranya. Kitab Rahikul Makhdum itu menjadi juaranya, tentunya dari sisi keabsahan hadis yang menjadi dalilnya dalam setiap argumen. Maka itu saya lebih percaya dengan penelitian beliau bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan tanggal 9 Rabi'unil Awal. Itu kalau di Masehi bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Ya. Jadi kalau sekarang berarti sudah sekitar 1500-an yang lalu. Jadi tahun 571 Masehi, tanggal 22 April, Senin pagi, itu Nabi SAW dilahirkan di dunia ini. Ya. Kemudian nasab, beliau dilahirkan dari dua orang tua yang namanya Abdullah dan Aminah. Beliau terlahir dari pasangan suami istri Abdullah dan Aminah. Nah, di sini tentang nasab Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab itu terbagi menjadi 3 fase. Jadi fase antara Nabi kita sampai Adnan, kemudian fase Adnan sampai Nabi Ibrahim, kemudian fase Nabi Ibrahim sampai Adam alaihissalam, Nabi Adam. Jadi dibagi menjadi 3 sanad khusus nasab Nabi sampai Nabi Adam. Itu memang ditemukan, orang-orangnya itu ditemukan nama-namanya. Cuman di sini kata Syekh bahwa yang paling kuat riwayatnya dan tidak ada keraguan itu hanya Nabi Muhammad sampai Adnan saja. Ya. Dan itu ada 22 kakek, ya, kakek buyutnya Nabi. Kalau saya bacakan di sini yang paling sahih, tidak ada keraguan sanad ini sampai kakek yang ke-22. Jadi kalau saya bacakan di sini dari Abdullah itu bapaknya, lalu kakeknya Abdul Muttalib yang namanya Syaibah, kakeknya lagi namanya Hashim, terus kakeknya lagi namanya Abdul Manaf yang dinamakan Al-Mughirah, ini Abdul Manaf. Kakeknya lagi namanya Qusay, kakeknya lagi namanya Kilab, kakeknya lagi namanya Murrah, terus Ka'ab, terus Lu'ay, terus Ghalib, terus Fihr. Nah, Fihr ini yang namanya Quraisy ini, Fihr ini. Jadi kakek yang ke-12, kalau sukunya Nabi itu suku Quraisy, itu dari kakek yang ke-12 namanya Fihr. Ini sebenarnya, Fihr ini yang namanya Quraisy sebenarnya. Nah, jadi Nabi itu dari suku Quraisy itu diambil dari kakek yang ke-12. Namanya Fihr. Kemudian yang ke-13 Malik, 14 Nadar, 15 Kinana, Bani Kinanah ini kakek Nabi yang ke-15. Yang ke-16 Khuzaimah, yang ke-17 Mudrika, yang ke-18 Ilyas, yang ke-19 Mudar, yang ke-20 Nizar, yang ke-21 Ma'ad, yang ke-22 Adnan. Nah, sampai sini. Sampai kakek yang ke-22 ini
riwayatnya yang paling sahih. Artinya tidak ada keraguan kakek Nabi sampai ke 22 ini. Dengan Quraisy tadi itu diambil dari kakek yang ke-12, suku Quraisy. Adapun antara Adnan sampai Nabi Ibrahim, itu juga sekian banyak orangnya, itu sanadnya agak diragukan. Ya, agak simpang siur, jadi agak diragukan kesabitannya. Apalagi Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam itu semakin sangat diragukan. Ya, tapi ada, riwayatnya ada, sanad-sanadnya ketemu orangnya. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam ada. Karena Nabi Muhammad dari turunan Ismail bin Ibrahim, terus seterusnya sampai Nabi Adam, itu tapi orang-orangnya sangat diragukan kebenarannya. Jadi yang paling tidak, yang paling kuat sanadnya kakeknya Nabi itu sampai yang ke-22 itu dari Adnan. Itu. Nanti Adnan nyambungnya ke Nabi Ismail dan ke Nabi Ibrahim. Baik, itu sekilas tentang nasabnya Nabi SAW. Dan memang kakek-kakek Nabi ini memang orang-orang terhormat. Ya, maka itu Nabi memang turunan dari orang-orang terhormat. Bahkan apa namanya, Nabi ini dikatakan Dzu Dabihatain, Ibnu Dabihatain. Nabi itu dikatakan julukannya itu anak dari dua orang yang mau disembelih. Gitu. Jadi istilahnya untuk Nabi kita ini Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anak atau cucu atau anak dari dua orang yang mau disembelih. Siapa itu? Yang pertama Ibrahim tentunya, Ismail. Karena Nabi Ismail alaihissalam juga mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi kita turunnya Nabi Ismail. Kemudian yang kedua yang mau disembelih juga dari turunan Nabi ini adalah bapaknya sendiri. Abdullah itu sama Abdul Muttalib dulunya mau disembelih sebagai nadar. Ya, sebagai nadar. Jadi Abdul Muttalib itu pernah bernadar kalau punya anak 10, nanti salah satu saya akan sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu nadarnya. Dan ini dimaklumi ya karena belum datang Islam tentunya. Jadi mereka biasa seperti itu. Untuk sembelih-sembelihan anak itu sudah kayak sesuatu yang biasa gitu. Sebagai korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum datang Islam. Nah, dulu Abdul Muttalib ini kakaknya ini yang namanya Syaibah ini. Ini pernah nadar kepada Allah untuk akan menyembelih salah satu dari anaknya kalau sampai 10 jumlah. Dan benar, Abdul Muttalib Allah Ta'ala karuniai anak 10. Setelah itu dia undi dari anaknya itu ternyata keluar namanya Abdullah. Bapaknya Nabi Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Diundi lagi keluar lagi nama ini. Padahal Abdullah ini adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Ya, beratlah hatinya, tapi tetap dia harus jalankan kewajibannya, menjalankan nadarnya untuk Allah Ta'ala. Lalu karena saking cintanya kepada Abdullah ini, Abdul Muttalib ini nggak tahan sehingga dia rubah sumpahnya itu dengan ganti 100 onta. Dia memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Abdullah atau 100 onta. Abdullah atau 100 onta. Terus seperti itu, Abdullah atau 100 onta. Bermohon kepada Allah Ta'ala sehingga dimimpikan 100 onta. Terus ditunggu lagi 100 onta lagi. 100 onta lagi, akhirnya dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memang mengizinkan mengganti sembelihan dari Abdullah ini dengan 100 onta. Akhirnya Abdul Muttalib menyembelih 100 onta sebagai ganti dari nadarnya menyembelih bapaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu Nabi dijuluki Ibnu Dabihatain, ya, anak dari dua orang yang mau disembelih, yakni Ismail alaihissalam dan Abdullah bapaknya. Baik, itu tentang nasabnya Nabi. Kemudian lahirlah Nabi ini, bayi Nabi di Makkah,
tanggal 9 Rabiul Awal, kalau Masehi tahun 571 Masehi, 22 April, Senin pagi. Ya, itulah alasannya kenapa Nabi puasa hari Senin itu, karena mensyukuri hari lahirnya hari Senin pagi. Lalu, siapa saja yang menyusui Nabi SAW? Nah, disebutkan bahwa Nabi itu disusui oleh 3 orang perempuan. Kalau yang bilang yang terkenal yang menyusui Nabi itu adalah Halimatus Sa'diyah, ya memang itu salah satunya. Tapi sebenarnya Nabi itu disusui oleh 3 orang perempuan mulia. Gitu. Bukan hanya satu, Halimatus Sa'diyah itu yang terkenal. Kadang orang ditanya, siapa ibu susunya Nabi? Mereka menjawab Halimatus Sa'diyah. Iya betul. Itu memang iya, tapi itu yang terakhir. Jadi perempuan terakhir yang menyusui Nabi itu Halimah As-Sa'diyah. Yang paling pertama, wanita yang menyusui Nabi adalah ibunya sendiri, yakni Aminah. Aminah itu ibunya sendiri yang pertama kali menyusui Nabi. Namun karena mungkin air susunya kurang terpenuhi, akhirnya dilanjutkan oleh perempuan yang namanya Suwaibah. Ya. Suwaibah ini budaknya pamannya Nabi, Abu Lahab. Jadi Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Nabi disusui oleh itu yang kedua kali, namanya Suwaibah. Baru setelah itu ayahnya mencari ibu susu yang ini bahasanya, yang sehat gitu, dan itu biasanya ibu-ibu yang berada di desa-desa yang tidak terkontaminasi oleh kota gitu, karena Nabi ada, sehingga orang tuanya mencari ibu susu yang berasal dari desa. Biasa orang-orang desa itu datang ke kota mencari nafkah dengan menyusui bayi-bayi. Nah, akhirnya pilihan itu jatuh kepada Halimah bintu Abi Du'aib dari Bani Sa'ad. Maka itu beliau dikenal dengan istilah Halimah As-Sa'diyah. Namanya Halimah bintu Abu Du'aib dari Bani Sa'ad, dari keluarga Sa'ad. Maka beliau disebut Halimah As-Sa'diyah. Nah, ini keberkahan, ini sudah banyak sekali kisahnya tentang keberkahan Halimah dalam menyusui Nabi SAW. Ya. Di antaranya kontanya jadi sehat, dombanya jadi penuh susunya, keberkahan terus mengiringi setiap hari dari Halimatus Sa'diyah. Sehingga ketika sudah saatnya sapi, umur 2 tahun, Halimah ini berat untuk mengembalikan ke ibunya, kepada Aminah. Karena apa? Karena setiap hari itu berkah terus. Kambingnya terus penuh, kantong susunya, perdagangannya laris, ontanya jadi kuat-kuat, keledainya jadi sehat-sehat. Akibat menyusui Nabi setiap hari, tidak pernah kekurangan ke kehidupannya. Berkah itu. Nabi membawa barokah di keluarga Halimah yang tadinya miskin, serba kekurangan, karena ada Nabi di keluarga mereka, bayi Nabi, akhirnya berkah hidupnya. Maka itu di usia sapi, Halimah ini agak berat untuk mengembalikan ke ibunya, tapi tetap dibawa ke Mekah, dikembalikan ke Mekah, dikembalikan ke Aminah, namun minta izin untuk dibawa lagi, gitu. Jadi tidak dikembalikan, kalau boleh bayi ini tetap bersama kami sampai sekian lama karena kami merasa ada keberkahan di dalam kehidupan kami setelah menyusui bayi ini. Gitu. Yang namanya Muhammad. Ya, Muhammad itu yang ngasih nama Abdul Muttalib, kakeknya Syaibah itu. Yang nama itu belum pernah ada sebelumnya. Nama Muhammad itu termasuk nama yang asing di saat itu karena nggak pernah ada nama itu. Abdul Muttalib ini aja yang
inisiatif memberi nama Muhammad karena memang artinya yang dipuji, gitu, yang terpuji. Jadi Halimatus Sa'diyah ini meminta izin untuk membawa bayi Muhammad SAW ini ke rumahnya lagi supaya nambah berkahnya. Gitu. Diizinkanlah sama ibunya, sama Aminah, dibawa lagi. Terus setahun, 2 tahun, berarti sampai usia 4 tahun masih bersama Halimah. Nah, di usia 4 berjalan ke 5 ini, akhirnya terjadi proses pembelahan dada pertama kali. Jadi ketika Nabi kecil bersama dengan teman-teman sebaya bermain-main, tahu-tahu ada orang yang memeluk Nabi, terus menidurkan, lalu dibelah dadanya. Dikeluarkan isi jantungnya, dikeluarkan jantungnya atau hatinya, lalu dicuci di mangkuk, mangkuk air surga, dan dikembalikan lagi. Nah, karena anak-anak itu tahunya proses pembelahan, jadi pisau dibelah di dadanya Nabi, jadi mereka itu berlarian menganggap Nabi itu dibunuh oleh orang. Gitu. Akhirnya sampailah ke telinga Halimah bahwa Muhammad dibunuh gitu. Muhammad dibunuh. Nah, tapi setelah Halimah kejar ke lokasi, Nabi malah sehat, malah berseri-seri, bersih karena noda-noda kotor di dalam hati beliau sudah dicuci dengan air dari surga oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi nggak ada lagi noda-noda kotor di hati beliau. Hasad, dengki, iri semua nggak ada. Membersihkan dosa-dosa yang di hati Nabi. Itu pembelahan dan pencucian dada pertama kali Nabi terjadi di usia 4 sampai 5 tahun. Antara 4 ke 5 tahun itu. Nah, karena Halimah ini takut kenapa-napa dengan Nabi yang masih kecil itu, karena beritanya tadi disembelih, ya dibunuh oleh orang, maka Halimah mengembalikanlah Nabi ke pangkuan ibunya, ke Mekah. Karena takut kenapa-napa, dikembalikanlah Nabi ke ibunya. Jadi di usia 4 sampai 5 tahun itu kembali ke pangkuan Aminah. Ya. Hingga berjalan seusia 6 tahun ibunya meninggal. Itu ketika perjalanan ke makam ayahnya, ke desa Abwa namanya, ke makam ayahnya Nabi. Itu dalam perjalanan Aminah meninggal. Sedangkan Nabi di usia 6 tahun. Di usia 6 tahun. Nah, karena sudah sebatang kara, yatim piatu, sudah nggak ada orang tuanya, semua meninggal, akhirnya Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ya, diasuh kakeknya Abdul Muttalib. Di usia 6 tahun. Terus berjalan 7 tahun, kemudian usia 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal. Jadi hanya 2 tahun diasuh oleh Abdul Muttalib, terus kakeknya ini meninggal. Akhirnya nggak ada lagi kerabat kecuali pamannya Abu Talib, dan yang lain-lain kayak Abu Lahab, Abu Jahal itu ada. Cuman Nabi diasuh oleh pamannya Abu Talib. Itu yang paling sayang kepada Nabi dari paman-paman. Dari sinilah proses dewasanya Nabi itu ketika diasuh oleh pamannya Abu Talib. Jadi dari usia 8 sampai mendapatkan risalah kenabian umur 40, itu Nabi bersama Abu Talib. Jadi sudah melebihi orang tuanya, sudah kayak orang tuanya sendiri. Makanya Nabi itu sayang sekali kepada Abu Talib, cuman sayang doanya beliau ditolak untuk Abu Talib ini. Artinya pemberian syafaat beliau untuk Abu Talib bebas dari neraka nggak bisa. Karena Abu Talib itu mati dalam keadaan kafir, jadi tetap doanya Nabi pun tidak bisa mengangkatnya kecuali hanya sekedar di neraka yang paling ringan, begitu. Jadi tidak bisa keluar dari neraka. Tapi Abu Talib mendapatkan syafaat dari Nabi hanya sekedar
dia disiksa di neraka yang paling atas, yang siksaannya itu dia ditaruh di sandal dari neraka, tapi otaknya mendidih. Nah, itu siksaan untuk Abu Thalib yang manusia paling cinta kepada Nabi dari kerabatnya itu, tapi sayangnya dia mati dalam keadaan kafir, tetap nggak bisa menyelamatkannya dari api neraka. Dia di neraka itu selama-lamanya. Ya, jadi intinya di usia Nabi 8 tahun sampai beliau menikah pertama kali dengan Khadijah radhiyallahu anha itu masih dalam asuhan pamannya Abu Thalib. Masih dalam asuhan pamannya Abu Thalib. Nah, beliau menikah pertama kali dengan Khadijah. Nah, menikah dengan Khadijah ini radhiyallahu anha, beliau yang paling banyak dikasih keturunan. Jadi kalau di total ada 7 ya turunan Nabi dari Khadijah, cuman sayangnya banyak yang wafat, khususnya yang laki-laki itu semuanya wafat di masa kecil. Ya, misalkan yang pertama itu namanya Qasim, itu anaknya Nabi yang namanya Qasim, itu wafat di usia 2 tahun. Makanya Nabi itu dijuluki Abul Qasim. Kunyahnya Nabi itu Abul Qasim. Itu anaknya tapi wafat di usia 2 tahun. Sama juga yang kedua Abdullah. Abdullah ini yang dijuluki At-Tahir itu juga wafat di usia sekian bulan. Abdullah ini juga begitu, meninggal. Kemudian anak laki-laki Nabi namanya Ibrahim, tapi ini dari istri yang lain, itu juga wafat di masa kecil juga. Jadi intinya Nabi itu tidak punya turunan laki-laki, tapi punya cucu laki-laki dari anak putri beliau. Tadi itu ya 3 laki-laki itu termasuk putranya Nabi. Kemudian putri beliau ada 4. Putrinya beliau ada 4. Yang paling tua namanya Zainab. Ya. Kemudian yang kedua Ruqayyah. Yang ketiga namanya Ummu Kulthum. Yang keempat namanya Fatimah. Dan yang menjumpai wafatnya Nabi SAW hanya Fatimah. Yang lainnya meninggal duluan. Yang lainnya meninggal duluan. Ya. Dan itulah kelebihan orang-orang yang disucikan oleh Allah SWT. Dari Ahlul Bait, putri-putri Nabi itu meninggalnya lebih dulu. Bahkan meninggalnya itu cepat gitu. Itu tandanya Allah Ta'ala ingin mengistirahatkan dia lebih cepat. Ya. Jadi, apa namanya, termasuk Fatimah. Ini sebenarnya usia muda juga. Ketika Nabi meninggal, beliau masih jumpai, tapi 2 tahun setelah itu beliau meninggal juga. Jadi nggak ada yang sampai tua. Nah, itu apa namanya, tanda dari Allah Ta'ala cinta sayang pada mereka, disegerakan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu para jamaah sekalian, anak-anaknya Nabi, putra-putrinya Nabi ada 7, yang laki-laki 3, yang 4 perempuan. Itu dari satu istri ya, dari Khadijah, cuman yang Ibrahim dari istri yang lain, namanya Maria Al-Qibtiyah. Baik, sekarang kita sebutkan istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi itu kalau di total semuanya itu sebenarnya ada 15 sebenarnya. Kalau di total dalam sejarah itu ada 15 sebenarnya. Cuman ada yang dicerai itu masalahnya. Jadi tersisa 13 itu. Dan istri-istri Nabi ini semuanya janda ya, kecuali satu. Aisyah radhiyallahu anha itu saja. Masih kecil ya, masih usia 6 sampai 9 tahun itu beliau nikahi, dan tentunya masih gadis.
Cuman itu, yang lainnya janda. Yang lainnya itu janda. Bekasnya sahabat justru. Ya, termasuk Khadijah yang pertama itu pun janda itu. Yang kedua Saudah bintu Zam'ah itu juga janda, 6 anak, punya anak 6 gitu. Itu istri Nabi yang tua ya, tua termasuk. Saudah bintu Zam'ah itu janda 6 anak. Kemudian Hafsah bintu Umar itu juga janda dari sahabat Khumais bin Hudzaifah. Itu janda juga, Nabi nikahi. Tapi beliau ini Hafsah ini yang akhirnya jadi mendapatkan amanah untuk menjaga mushaf yang sampai sekarang kita dikenal dengan mushaf Hafiz an Asim itu. Maksudnya mushafnya, jadi Hafsah yang disuruh menjaga mushaf itu dari perintah Umar bin Khattab. Karena Hafsah ini putrinya Umar bin Khattab. Ya. Kemudian Zainab bintu Khuzaimah itu juga janda yang dikenal dengan istilah Ummul Masakin. Ini ibunya orang-orang miskin, itu Zainab bintu Khuzaimah. Kemudian satunya janda lagi, Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah. Ini juga bekas mantan istrinya Abu Salamah yang meninggal. Ya, Nabi nikahi. Kemudian yang ke-6 Zainab bintu Jahsin, itu juga. Kemudian yang ke-7 Zuwairiyah bintul Harith, ini juga janda. Yang ke-8 Ummu Habibah bintu Abu Sufyan, ini yang namanya Hindun. Hindun itu juga janda, putrinya Abu Sufyan. Kemudian Sofiyah, yang ke-9 Sofiyah bintu Huyai, itu juga janda. Yang ke-10 Maimunah bintul Harith. Yang ke-11 Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakar, itu baru perawan. Baru perawan, masih gadis. Dan beliau memang dinikahi, ada ini kelebihan yang Allah Ta'ala siapkan untuk Nabi, diantaranya Aisyah ini cerdas sekali orangnya. Beliau termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi yang beliau riwayatkan ada 2.210 hadis dan rata-rata berada di kitab Sahihain. Makanya sering kita dapatkan hadis an Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha. Selain Abu Hurairah, Aisyah ini termasuk yang paling banyak dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis. Karena orangnya cerdas. Orangnya cerdas. Memang ada kelebihan Nabi menikahi Ummul Mukminin karena dia sebagai fuqahanya wanita itu. Beliau yang ngerti ilmu fikih itu dari Nabi SAW. Itu yang ke-11. Yang ke-12 itu sebenarnya budak ya. Nabi menikahi budak yang namanya Maria Al-Qibtiyah dari suku Qibti. Itu budak sebenarnya. Dua juga budaknya namanya Raihanah bintu Zaid. Itu juga budak itu. Jadi 13 dan semuanya janda kecuali satu. Kecuali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu gadis. Adapun dua nama istri Nabi yang belum dikumpuli dan dicerai sebelum dikumpuli itu enggak termasuk Ummul Mukminin. Itu Ibnatul Jaun yang satu. Kalau yang satu masih diragukan namanya. Ada jadi dua orang perempuan yang dinikahi Nabi tapi belum sempat dikumpuli. Nabi sudah cerai dahulu karena su'ul adab gitu. Adabnya buruk kepada Nabi SAW. Di antaranya Ibnatul Jaun. Putrinya Al-Jaun itu beradab buruk kepada Nabi sehingga Nabi ceraikan dalam keadaan belum dikumpuli. Sehingga dia dicoret dari gelar Ummul Mukminin. Jadi Ummul Mukminin itu ada 13 itu. Semuanya yang sah Nabi nikahi sebagai Ummul Mukminin. Dan itu kelebihannya Ummul Mukminin kalau sampai mati masih statusnya istri Nabi, maka sudah ada jaminan surga gitu.
Maka itu Saudah itu sampai rela untuk memberikan waktunya kepada madunya agar nggak dicerai sama Nabi. Jadi Saudah binti Zam'ah itu perempuan yang paling tua, hitam juga katanya orangnya, janda 6 anak, itu sampai rela memberikan waktunya kepada Aisyah radhiyallahu anha supaya dia nggak dicerai oleh Nabi. Nggak apa-apalah, nggak dikumpuli, yang penting statusnya masih Ummul Mukminin, begitu. Statusnya masih istri Nabi. Maka itu yang dikenal dengan fikih suluh, ya. Fikih suluh, fikih permintaan damai untuk mempertahankan rumah tangga. Jadi suluh itu ajakan damai, perdamaian itu, ajakan perdamaian untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dan ini dipraktikkan oleh istri beliau, Saudah binti Zam'ah, yang menyerahkan waktunya kepada Aisyah radhiyallahu anha supaya nggak dicerai oleh Nabi. Khawatir Nabi sudah bosan kepadanya, masa ngajak damai dengan cara itu. Saya nggak dikumpulin nggak apa-apa, yang penting saya nggak dicerai. Yang penting saya nggak dicerai. Dan Nabi kabulkan, akhirnya tetap statusnya sampai meninggal dia menjadi Ummul Mukminin. Dan beruntung, alhamdulillah. Dan itu yang diinginkan, gitu. Menjadi Ummul Mukminin sampai akhir hayat, sehingga surgalah jaminannya. Nah itu para jamaah sekalian, sekilas kurang lebih yang ana talkhis dari Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum, dari nasab, kemudian seringkas perjalanan Nabi sampai umur 40, terus istri-istri Nabi dan putra-putranya. Untuk selebihnya nanti silahkan dibaca sendiri lebih detail di Sirah Nabawiyah yang sudah kita isyaratkan bukunya, agar lebih rinci lagi memahami perjalanan beliau sampai beliau meninggal dunia alaihi wassalatu wassalam. Ya. Baik, mungkin itu para jamaah sekalian. Kalau nanti memang ini tentang fisiknya Nabi, saya belum ringkaskan karena waktunya sudah hampir jam 9 ini. Mungkin lain kali saya ringkaskan saja, kalau memang mau, tentang ciri-ciri fisiknya Nabi dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Baik, mungkin karena sudah mau jam 9, kita cukup di sini materinya. Selebihnya saya serahkan ke moderator. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak. Jazakumullahu khair Ustaz atas ujian yang diberikan di malam hari ini, terutama kaitannya dengan mengenal Nabi, ma'rifatun Nabi. Semoga menjadi bekal kita semuanya. Dan kita masuki pada acara tanya jawab kepada jemaah sekalian. Selanjutnya kami persilahkan. Baik, Ustaz, sama sekalian, masih dibuka kesempatan untuk bertanya. Dan sambil menunggu penanya yang lain, mohon izin Ustaz menyampaikan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan
Mohon maaf mungkin di luar materi ini, tapi ada keterkaitannya dengan kepentingan kami mengikuti kajian kaitannya dengan ma'rifatun Nabi. Bahwa ketika manusia menghadapi fitnah kubur, pertanyaan kubur, maka ada yang banyak yang menjawab, banyak yang tidak bisa menjawab, dan mereka dipukul dengan pukulan yang sangat mengerikan. Dan dia dikatakan sebagai wa kadzab, dia bohong, dusta. Padahal dia ketika menjawab dengan jawaban yang tidak tahu menjawab itu memang dia nggak bisa menjawab, memang dia nggak tahu jawabannya. Tapi kenapa waktu itu saat itu mereka dikatakan kadzab, dikatakan dusta. Ini mungkin pengertian dusta dalam hal ini yang kadang yang sering menjadi masih kami belum paham. Demikian Ustaz. Jazakumullah khair. Ya. Itu memang lafadznya seperti itu ya. Penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bisa menjawab dengan mengatakan qad sadaqa abdi gitu. Ketika hamba ini bisa menjawab man rabbuka rabbi Allah wa man nabiyuka nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menilai dengan mengucapkan qad sadaqa abdi, sungguh benar hambaku ini. Berarti untuk lawannya itu dipahami secara bahasa qad kadzdzaba abdi, dipahami lawannya lah Pak, gitu. Nggak benar gitu maksudnya. Nggak benar hambaku ini. Bohong maksudnya kadzdzaba abdi itu nggak benar hambaku ini. Dipahami seperti itu. Itu penilaian itu. Kalau satunya qad sadaqa abdi, benarlah hambaku ini, sungguh benar hambaku ini, jawabannya benar, apa yang dia lakukan benar sehingga bisa menjawab dengan benar. Maka itu nilainya seperti itu. Tapi kalau yang nggak bisa, nggak benar ini hambaku ini, gitu. Harusnya nggak begitu, gitu. Nggak benar hambaku ini. Jadi dipahami seperti itu, karena mana kadzib itu memang harfiahnya itu nggak benar, gitu. Apa yang dia omongkan ini nggak benar, gitu maksudnya. Cuman kadang secara istilah itu dikatakan dusta, ya. Artinya nggak benar, gitu. Nggak benar hambaku ini, begini maksudnya. Nggak bisa jawab itu nggak benar hambaku ini. Harusnya nggak begitu, gitu. Harusnya bisa menjawab seperti itu, Pak. Jadi dipahami secara bahasa itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Oh, iya.
Silakan untuk yang bertanya boleh lewat WA. Bagi yang menginginkan lewat WA, kami tetap akan bacakan. Atau ada yang mau langsung, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Tad, yang pertama tentang ayah dan ibunya Nabi Muhammad SAW. Iya. Di situ kan tadi dijelaskan bahwa pamannya Abu Thalib saja tidak bisa menerima syafaat dari Nabi. Kemudian ayah dan ibunya itu pada saat itu kan belum menerima risalah Islam. Itu termasuk kategori kafir atau gimana? Apakah beliau, ayah ibunya, bisa mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Mohon penjelasannya. Yang kedua, di sini itu ada istilah orang yang mendapat julukan Habib. Habib katanya itu turun Nabi yang ke-40. Ini mohon penjelasannya. Kemudian yang ketiga, sekarang itu bulan Sya'ban. Itu ada penjelasan bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal. Ini mohon penjelasannya, Ted. Demikian. Ya. Iya, Pak. Jadi untuk tentang Bapak dan Ibunya Nabi ini yang akhir-akhir ini kontroversi ya, karena ada seorang dai yang mengatakan keduanya di neraka, sedangkan kelompok lain nggak terima. Masa yang melahirkan Nabi, yang menyusui Nabi, bapaknya, masa masuk neraka? Mereka nggak terima itu dengan argumen itu. Sedangkan kalau dibanding perjuangan dan rasa sayangnya kepada Nabi dengan Abu Thalib itu lebih besar jasanya kepada Nabi. Karena lebih banyak kehidupan Nabi itu bersama Abu Thalib. Dan itu pun karena tidak masuk Islam, ada dia tetap di neraka. Dia mati dalam kafir, ya dia tetap di neraka jahanam. Adapun bapak ibunya Nabi, itu ada yang mengatakan dia masuk di masa fatrah, katanya. Masuk di masa fatrah. Ya tentunya kita nggak tahu ya, wallahu alam, masa fatrah itu memang masa di mana terjadi kekosongan dari Nabi dan Rasul. Nggak ada masa itu. Dan pernah terjadi masa fatrah itu di umat setelah Nabi Isa alaihissalam itu, karena jaraknya 500-an tahun. Jadi ada kaum yang di situ dianggap masa fatrah, tidak adanya risalah. Tapi kalau dikatakan Aminah dan Abdullah ini masa fatrah, enggak. Kenapa? Karena ada pendeta, siapa namanya itu? Kok saya lupa ya namanya, yang Khadijah tahu itu siapa ya, Hubairah atau siapa itu? Itu ada satu rahib yang mengamalkan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Berarti saat itu tidak disebut masa fatrah. Dan Nabi Isa mengajarkan tauhid juga sama. Agamanya Islam. Dan ada di masa itu yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa. Karena ada ditemukan rahib di masa itu yang masih menjalankan ajaran Nabi Isa. Jadi kalau dikatakan masa fatrah, ya nggak pas juga, karena masa fatrah sudah lewat, bisa jadi sebelum Nabi Isa, atau mungkin setelah Nabi Isa yang terputus risalah itu nggak sampai kepada satu kaum. Tapi akhirnya bisa nyambung lagi. Ada di masa di masa itu yang masih menjalankan syariatnya Rasul sebelumnya itu, Nabi Isa alaihissalam. Itu kalau secara sejarah gitu. Kalau dikatakan bapak dan ibu Nabi ini masa fatrah, ya kita terlalu berat karena di masa itu ada yang menjalankan syariat Nabi Isa alaihissalam. Ya masih ada orang yang menjalankan syariat Nabi Isa. Buktinya pendeta itu siapa ya namanya, saya lupa kan, saya
namanya siapa itu? Abu Buhairah atau siapa itu dah salah nama pendeta itu. Intinya ada. Itu yang pertama. Dari sisi sejarah bahwa bapak dan ibunya Nabi itu tidak masuk dalam masa fatrah. Karena masih ada syariat Rasul sebelumnya, sebelum Nabi kita mendapatkan risalah. Kemudian argumen kedua, bahwa sabda Nabi sendiri, Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama beliau datang ke kuburan ibunya di Abwa itu, memintakan doa ampunan untuk ibunya, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus akhirnya beliau memalingkan doa, minta izin untuk menziarahi, boleh atau tidak, dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya itu salah satu doanya Nabi yang tertolak itu doanya untuk ibunya dan doanya untuk Abu Thalib tertolak. Alias ibunya ini tetap tidak mendapatkan ampunan. Ya, termasuk bapaknya. Bapaknya dikuatkan dengan sabda beliau juga ketika Nabi ditanya tentang ayahnya seorang sahabat, "Aina abi?" katanya. "Ayahku di mana ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Huwa finnar," dia di neraka. Terus dia sedih kan, nangis, sahabatnya pulang. Lalu Nabi panggil orang ini, "Abi wa abuka finnar." Orang ayahku dan ayahmu di neraka gitu. Jadi Nabi sendiri mengkhabarkan, dan itu adalah wahyu, bahwa ayahnya Nabi dan ibunya di neraka, karena demikianlah khabar yang datang dari Rasulullah SAW. Terus kita mau menolak khabar ini, terus apalah statusnya kita gitu. Kita nggak terima, saya nggak terima. Masa ibunya Nabi di neraka? Nabi sendiri mengkhabarkan. Bapaknya Nabi masih di neraka, orang baik seperti itu di neraka lah. Terus gimana? Saya kepinginnya dia di surga juga bersama Nabi, kan senang bersekeluarga bersama Nabi dengan para istrinya, dengan cucu-cucunya. Saya demi Allah pinginnya seperti itu juga, Pak, sama. Saya sedih ya sedih juga. Saya pingin Nabi itu bahagia dengan orang tuanya yang sempat terputus di usia 6 tahun, tidak pernah lihat bapaknya, pingin ngumpul rasanya dengan cucu-cucunya, kan pasti senang. Saya pinginnya seperti itu juga, sama. Saya cinta kepada Nabi dan ingin Nabi bahagia juga. Ternyata memang Allah Ta'ala putuskan lain, terus kita mau ngapain? Allah SWT memutuskan yang lain, dan itu adalah hikmatullah alaihi, hikmah Allah kepadanya, bahwa Allah memutuskan bahwa orang tuanya Nabi di neraka. Selesai sudah, itu putusan Allah SWT. Kita mau ngelawan, apalah kita itu. Gitu. Jadi kita beriman dengan Nabi, termasuk beriman dengan apa yang Nabi khabarkan kepada kita, termasuk berita tentang kedua orang tuanya. Tentang dua orang tuanya. Jadi itu. Jadi kalau bilang sedih sama, saya juga sangat sedih karena saya ingin Nabi juga berkumpul dengan orang tuanya di surga. Tapi ya gimana? Keadaannya seperti itu. Allah Ta'ala memutuskan lain. Ya. Kita nggak bisa protes kepada putusan Allah SWT. Bisa kufur kita kalau kita melawan keputusan Allah SWT. Tidak terima dengan putusan Allah SWT. Bisa kufur kita. Nah itu. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang Habib tadi itu. Apa benar Habib itu turunan ke-40? Dan itu kita nggak tahu juga, Pak. Harus dibuktikan dengan sanad. Ya. Kalau bicara apakah turunan Nabi sekarang itu ada, ya jawabannya ada. Karena sampai akhir zaman, turunan Nabi ini ada. Dan terbukti Nabi khabarkan, Imam Mahdi itu adalah turunan dari Nabi SAW. Min dzurriyyati, dari turunanku. Imam Mahdi yang namanya sama, Muhammad bin Abdullah juga, itu dari turunan Nabi. Artinya turunan Nabi itu terus berjalan sampai yaumul kiamat. Cuman orangnya kan kita nggak tahu, Pak. Orangnya itu siapa, itu kita nggak tahu. Kalau Habib itu klaim menganggap dia turunan Nabi, ya silahkan aja, sah-sah saja orang ngeklaim ya. Namun ditunjukkan buktinya apa gitu, kalau dia turunan Nabi. Diturunkan dengan sanad itu. Kepada jalur siapa, terputus atau tidak,
Kalau biasanya kalau Habib Indonesia ini larinya ke Yaman. Kalau ke Yaman itu nanti ketemu orang namanya Ali Al-Munkadir itu terputus. Kalau memang lewat situ dia terputus sanadnya kepada Nabi, kepada Hasan dan Husain itu. Nanti jalurnya kepada Fatimah gitu, kepada Hasan. Itu kalau memang jalurnya lewat Yaman waktu itu memang banyak terputusnya. Jadi maksudnya kita kalau orang ngeklaim kita mau apa ya, silahkan aja klaim mengaku diri turunan Nabi, Habib ya. Silakan aja, cuman buktikan dengan sanad kalau punya. Terus kalau memang terbukti dengan sanad, memang benerlah dia turunan Nabi gitu misalkan. Kita memuliakannya kalau kamu itu mencocoki kakekmu. Kalau kamu menyelisih kakekmu ya kita nun sewu. Kita nggak akan ini juga. Buat apa memuliakan orang yang turunan Nabi tapi menyelisihi kakeknya? Ya buat apa? Nah, kalau bicara turunan Nabi, kan banyak turunan Nabi itu. Misalkan Abu Lahab itu juga kerabatnya Nabi. Abu Jahal ya kerabatnya Nabi. Banyak dari turunan-turunannya yang kufur kepada Nabi banyak. Ya kita nggak muliakan juga buat apa gitu. Jadi kalaupun Habib benar tunjukkan sanadnya. Kalau emang benar tunjukkan bahwa kamu itu meneruskan perjuangan kakekmu. Baru kita menghormati. Karena menghormati kakeknya, siapapun yang memuliakan ajaran kakeknya, kita akan muliakan orang itu. Gak ada yang kita lebihkan sama. Gitu. Karena inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Jadi kita nggak membedakan antara turunan Nabi atau bukan. Yang penting kalau memang aku ya seperti itu konsekuensinya. Harus jalankan perjuangan kakeknya, sunnah-sunnah kakeknya diamalkan. Ya, udah malam nyelisi, udah malam nyelisi dari akhlak, adabnya, ibadahnya ya kita nggak anggap Pak kalau seperti itu. Ya kita nggak anggap yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Tadi yang ketiga apa ya? Lupa saya yang ketiga. Acara apa tadi? Maulud dan atau apa tadi? Yang ketiga saya lupa Pak. Bulan Sya'ban. Oh ya bulan Sya'ban. Ya. Bulan Sya'ban diangkatnya amal ya itu. Ya itu benar Pak. Itu memang ada hadis. Bahkan dikatakan ulama itu Syahrul Sya'ban itu muqaddimatun li Ramadan. Bulan Sya'ban itu termasuk muqaddimahnya bulan Ramadan. Itu dikatakan Syahrul Ghaflah. Bulan lalainya kaum muslimin di bulan Sya'ban itu. Lalai dari apa? Lalai ibadah. Karena justru di bulan Sya'ban ini terangkatnya amalan-amalan soleh. Maka itu Nabi SAW memulainya ibadah Ramadan itu sebenarnya mulai mukaddimahnya itu di Sya'ban ini. Makanya Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ma'aktsarus shaum illa fi syahri Sya'ban. Nabi tidak pernah puasa paling banyak di satu bulan itu selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Alasannya itu bulan yang dilalaikan banyak orang. Kemudian bulan diangkatnya amal soleh. Maka itu Nabi ingin amal solehnya itu diangkat di bulan Sya'ban diangkat beliau dalam keadaan puasa. Maka itu Nabi itu paling banyak bulan itu puasa itu di bulan selain Ramadan bulan Sya'ban. Jadi ibadah di bulan Sya'ban ini sebenarnya kata para ulama itu mirip di bulan Ramadan kecuali sholat tarawih sebenarnya. Jadi di bulan Sya'ban ini Pak, ibadah itu mirip dengan bulan Ramadan kecuali sholat tarawih saja. Jadi baca Qur'annya tilawah Qur'annya mulai digencarkan di bulan ini. Mulai membiasakan diri memperbanyak waktu untuk baca Quran, puasa jika mampu puasa untuk ini juga untuk persiapan juga Ramadan. Terus memang bulan-bulan yang lalai ini bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini. Nah maka itu manfaatkan di atas kelalaian banyak orang, maka kita
tidak termasuk orang yang lalai gitu loh maksudnya Pak. Jadi kan enak kita bisa curi start lah bahasanya dari yang lain-lain lagi santai-santai, siap-siap duniawi masalah Ramadan, menyambut Ramadan, kita sudah menyambut duluan dari sisi ibadahnya. Mulai puasa dulu, mulai tilawah Quran dulu, qiyamul lailnya juga mulai digalakkan, sholat malamnya, tahajud dan semisalnya. Ini karena ini bulan-bulan dilalaikan sama banyak orang, maka kita kalau bisa jangan lalai. Nah itu Pak, insya Allah tentang bulan Sya'ban ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Tad. Nggih. Dipersilahkan. Kita buka kembali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan ini tentang tadi bulan Sya'ban itu dianjurkan sholat apa? Sholat tasbih. Itu apa memang ada tuntunannya atau enggak Ustaz? Sholat tasbih itu di malam Ya, ke-15 atau berapa? iya. Makasih Ustaz. Nggih. Sholat tasbih itu sendiri memang ada riwayat sholat tasbih, tapi itu sangat lemah Pak intinya. Alhasil sholat tasbih itu adalah sholat yang tidak ada sunnahnya. Sholat tasbih itu yang baca Fatihah terus tasbih 15 kali, rukuk setelah itu tasbih 10 kali, seterusnya itu yang dipahami orang-orang itu kesimpulannya nggak ada sunnahnya sholat tasbih seperti itu. Nah, sholatnya sendiri sudah tidak ada itu, apalagi diada-adakan waktunya, itu tambah mengada-ada lagi. Itu biasanya orang-orang itu ibadah di malam nisfu Sya'ban biasanya. Biasanya yang lagi dari dahulu menjadi adat kebiasaan kaum muslimin sebagian muslimin ini, mereka ibadah di pertengahan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu. Pertengahan Sya'ban itu dengan tolas tasbih, dengan apa, dengan zikir, dengan apa, nggak ada itu Pak Sunai. Itu benar-benar mengada-ngada itu. Sholatnya juga sudah mengada-ngada, ditambah lagi waktunya mengada-ngada, tambah itu double-double Pak. Jadi Sya'ban itu, sebagaimana yang Nabi kerjakan, beliau sudah menggalakkan ibadah seperti di bulan Ramadan. Tentunya nggak sama, tapi sudah mulai menggalakkan ibadah seperti di bulan Ramadan. Tapi ketika masuk Ramadan ya Nabi sudah semakin ajwad ya, semakin giat, semakin full ibadahnya. Karena beliau mulai dari Sya'ban ini, isinya Sya'ban ya ibadah yang semisal di bulan Ramadan kecuali tarawih gitu tadi. Salat tarawih yang kita biasa lakukan itu. Jadi puasa sudah mulai memperbanyak puasa, kemudian mulai baca Al-Qur'annya ditambah porsinya. Dari awal sampai akhir, ini kan sudah hari ke-7 nih. Hari ke-9 nggak salah, Sya'ban. Ya. Sudah hari ke-9. Jadi masih ada sisa 21 hari, itu mulai digencarkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu dikerjakan mulai sekarang. Dari puasanya, dari baca Qur'annya, tambah porsinya, qiyamul lail, mulai sholat dan seterusnya. Sedekah, sedekah, infak itu seperti kayak bulan Ramadan, latihannya sekarang. Maka itu ulama mengatakan Syahrul Sya'ban muqaddimatun li syahrul Ramadan. Bulan Sya'ban ini sebagai muqaddimah di bulan Ramadan. Karena Nabi melakukannya seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada Pak untuk nisfu Sya'ban atau sholat tasbih itu nggak ada aturan seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Iya, Pak. Silakan, ada pertanyaan yang lain?
Baik, nampaknya sudah cukup pertanyaan yang disampaikan di malam hari ini setelah penjelasan tentang Nabi tadi. Dan insya Allah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dilanjutkan di perjumpaan di terima kasih jazakumullah khair pada Ustaz Baik. kajian dari Bani Allah. Dan selanjutnya marilah kita akhiri kajian di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.